Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan semangat belajar. Berjumpa lagi dengan Om Momon di channel Om Momon Sharing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ERP no coding dengan menggunakan Google Sheet dan Google Form. Nah, pada video sebelumnya kita sudah melakukan cara membuat purchase order dan cara melakukan receiving atau penerimaan barang sehingga statusnya menjadi receive. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melanjutkan proses purchase order ini dari receive untuk menjadi ke invoicing atau pembayarannya invoice. Nah, setelah receive itu akan melanjutkan ke itu invoicing dan closing PO. Ada invoice partial dan ini sudah close, artinya sudah dilakukan payment, sudah dilakukan pembayaran. Nah, untuk lebih detailnya saksikan video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya untuk yang baru pertama kali mengunjungi channel Om Momon Share. Oke, kita langsung saja ke proses pembuatan atau proses invoicing. Nah, proses invoice dengan syarat adalah status dari purchase order ini adalah receive. Kalau tidak receive, kita tidak dapat melakukan proses invoicing. Nah, prosesnya invoice apa saja? Di sini adalah form matching invoice, di mana ada nomor invoice-nya, kemudian tanggal yang tertera dalam invoice, kapan invoice dibuat, kemudian ada nomor purchase order, ada nama vendor, ada quantity part number 1, nilai invoice part number 1, dan seterusnya sampai selesai, sampai part number yang nomor 10. Nah, dari PO ini yang belum statusnya receive adalah PO nomor 4. Pertama kita masukkan, kita ke form matching invoice. Yang pertama adalah nomor invoice. Nah, ini yang nomor invoice yang dimasukkan adalah invoice yang muncul yang diberikan oleh vendor. Nah, jadi masing-masing vendor mempunyai format invoice yang berbeda-beda. Contoh sekarang adalah I2345. Kemudian tanggal invoice-nya tanggal 27 kemarin, 27 Juli 2022. Kemudian nomor purchase order. Nah, nomor purchase order kita ambil sini, nomor PO nomor 4. Kita kopikan. Kita paste di sini. Kemudian nama vendor sama, kita pastikan dari sini, itu vendor Mamor. Ini pastikan tidak ada karakter di belakangnya ya. Kemudian nama vendor sudah, quantity part number 1. Part 1 berapa? Ada 50, 10, 10. 50. Kemudian part number 2 10, part number 3 10. Kemudian
Kemudian harganya. Nah, price-nya ini adalah total price yang kita masukkan dari invoice-nya ya, tapi ini kita ambil dari nominal PO 3.250.41 3.250, kemudian 42 20.000, kemudian nilai part 3 adalah 350.000. Dan itu kita oke. Nah, setelah invoice ini kita akan muncul yang namanya invoice PO nomor 4. Nah, kita sudah ada invoice journal, invoice-nya sudah terbentuk, di mana ada nomor PO, kemudian nama vendornya, TOP, term of payment-nya ada N30, kemudian jumlah invoice. Nah, invoice-nya ada 1 kebetulan, karena langsung di invoice semuanya. Nomor external invoice, kemudian nomor internal invoice-nya ada ini 5. Date invoice, tanggal invoice-nya tanggal 28, karena kita pada hari ini tanggal 28. Kemudian statusnya open, kemudian dari remarks-nya dapat diproses selanjutnya. Nah, kemudian data date, tanggal invoice dari yang tercantum di tanggal. Seperti yang kita tadi invoice-nya kemarin. Nah, itu ada part number-nya. Ini nanti bisa part number, bisa nama, ini kalau deskripsi, yaitu part number ada nama jenisnya ini. Kemudian ada debit, ada kredit. Nilai invoice tadi akan menjadi nilai kredit, sedangkan PO akan menjadi nilai debitnya. Nah, PO ini akan dikatakan magic jika value-nya adalah 0. Jika 0, maka dapat dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu dengan proses approval atau ke approval PO. Akan mengubah status ini menjadi status PO yang approve, status invoice yang approval. Oke. Nah, dari invoice ini yang tadi sudah approve, kita akan proses invoice ini. Invoice ini dapat diproses jika remark-nya adalah dapat diproses dan balance-nya adalah 0. Itu tetap menggunakan Google Form. Yang pertama, di sini sudah saya siapkan Google Form-nya, yaitu invoice process atau persetujuan, boleh approval atau approval invoice. Misalnya yang ya tergantung invoice. Nah, di sini ada nama yang proses invoice, kemudian nomor invoice 1 sampai 5. Nah, pada kali ini saya buat bisa sekali approve bisa 5 invoice. Ya, kita langsung praktekkan. Di sini yang ada nama prosesornya siapa. Kita pilih ya, Alexander. Kemudian nomor invoice-nya 1. Nomor invoice 5 kita kopikan saja, paste. Nah, dalam paste ini pastikan tidak ada, ini kan ada spasi nih, harus dihapus, tidak boleh ada spasi, harus penuh. Nah, kebetulan karena proses invoice ini hanya 1, ya kita 1 saja. Kemudian kita kirim oke. Nah, status, kita lihat status invoice. Nah, masih proses. Nah, masih proses ya. Nah, statusnya sudah, status invoice untuk invoice ini sudah approve.
Nah, kita coba cek invoice yang lain. Kita PO. Nah, kenapa PO ini? Artinya PO ini belum dilakukan matching invoice. Kita urutkan dari 1. Nah, PO ini sudah close, sudah dibayar. Kemudian PO 2. Nah, ini ada sudah proof. Di sini ada 2, di sini ada 1. Artinya PO ini sudah terdiri dari 2 invoice. Ketiganya belum ada, karena di sini angka ini tidak boleh lebih besar dari ini, minimal sama, maksimal sama. Nah, ini namanya invoice parsial. Jadi satu PO bisa dibuat beberapa invoice. PO 1. Nah, ini nomor 1 sama 3, PO 2 nomor 2 dan 4, jadi tinggal 5, 6 yang belum di invoicing. Kemudian kita PO 3, karena ini 1 maka sini harus 1. Nah, ini sudah close, sudah di payment. Kemudian PO 4 yang baru kita proses tentunya adalah approve. PO 5 belum diproses. PO 6 sama, PO 7 sama, PO 9, 8 sama, belum diproses. PO 4. Nah, setelah dilakukan approval, kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu nah, sudah approve operasional, kita lanjutkan proses berikutnya, yaitu proses pembayaran atau payment invoice. Sekarang lanjut ke proses, yaitu pengajuan proses payment. Ini adalah form pengajuan pembayaran invoice atau pengajuan payment. Nah, itu dengan syarat status invoice-nya adalah purchase order, adalah approve dan operasional. Oh ya, sebelumnya kita lihat di status PO dulu deh. Statusnya juga invoice atau invoice. Nah, ini jika sudah di approve. Nah, selanjutnya setelah approve, kita akan lanjut ke proses, yaitu pengajuan pembayaran invoice. Nah, bersama sini yang sudah saya siapkan formnya, itu yang mengajukan siapa, pengajuan treasurernya. Kemudian schedule payment itu 28 Juli karena 30 hari tadi ya, pembayarannya mandiri. Nah, kemudian di sini ada nomor invoice 1, nomor invoice 1 dan sampai invoice yang kelima. Kita proses 1 invoice saja. Nah, invoice 1 kita kopikan invoice-nya, nomor invoice-nya nomor 5. Nah, ini sini nggak boleh ada spasi. Kemudian nominal invoice-nya totalnya saja itu 3.620. Setelah itu kita oke. Nah, kita ini sudah dikerjakan, maka akan terbentuk yang namanya journal invoice, journal payment. Nah, 3. Di sini sudah saya siapkan jurnalnya, yaitu jurnal payment invoice purchase order. Kemudian di sini terdiri nomor jurnal, tanggal jurnal, nomor vendor dan alamat rekening vendor. Kemudian ada schedule payment, actual payment, kemudian statusnya open, approve-nya statusnya approve. Nah, ini yang rekening kita. Kemudian invoice-nya ini nominal jelas,
yang membuat ada dan yang approval. Nah, setelah ini muncul, ya kita lihat di sini sudah ada, saya sudah membuat. Ini sudah paid, sudah lakukan pembayaran. Ini juga sudah di bid, sudah dilakukan pembayaran. Nah, ini statusnya open. Dari ini jurnal ini ya sudah terbentuk jurnal payment, maka kita akan lanjutnya itu namanya pembuat jurnal itu apa namanya approval journal payment, yang namanya approval form approval journal invoice journal payment. Di sini ada siapa yang approve, terdiri apa yang approve, nomor journal payment, dan yang approvernya. Dan ini kita buat satu jurnal satu. Kita misal namanya adalah Sari Manis, kemudian nomor jurnal paymentnya berapa, kopikan dari sini saja dan kita langsung approve. Jurnal payment sudah kita approve, maka status di sini sudah approve. Jika sudah approval, maka form jurnal ini bisa kita print sebagai lampiran untuk melakukan transaksi di bank, yaitu proses transfer. Biasanya dari bank akan mengeluarkan itu sendiri, isian sendiri yang harus diisi. Ya, ini bisa dilampirkan sebagai dokumen resmi perusahaan. Nah, setelah ini approve, kemudian dilakukan yaitu proses pembayaran. Setelah proses ini approve, dilanjut dengan proses pembayaran. Nah, proses pembayaran ini kan tidak dilakukan secara sistem di sini, harus terpisah, harus dilakukan perbankan karena nggak terkonek dengan penemu. Mungkin bisa kerjasama dengan bank, ada perintah dari gitu ya. Tapi jarang dari bank ada isian sendiri. Oke, pakai cek atau pakai apa gitu bisa. Kemudian setelah dibayar, anggap aja ini sudah dibayar oleh tim yang berhak untuk melakukan pembayaran, maka proses selanjutnya adalah closing jurnal. Selanjutnya approve. Nah, ini harus di closing kan, harus diselesaikan, nggak boleh didiamkan. Kalau didiamkan artinya tidak dibayar. Nah, di sini ada nomor jurnal dan tanggal aktual pembayaran. Kita approve, kita langsung isi nomor jurnal, kita kopikan. 3 pembayarannya anggap saja tanggal 27. Selesai approve, berhasil kita approve. Nah, kita lihat sini statusnya. Nah, di sini sudah muncul tanggal aktual payment, aktual pembayaran, dan statusnya sudah paid, dan sudah dibayar pada tanggal 27 Juli 2022. Nah, ini artinya sudah selesai prosesnya. Proses payment ini sudah selesai. Kita lihat di PO. Nah, PO kita sudah close. Artinya sudah dilakukan proses PO dari awal sampai akhir, sudah close, sudah dilakukan pembayaran melakukan pembayaran invoice, sehingga tidak dapat dilakukan pembalikan jurnal atau pembalikan status menjadi open atau dan lain sebagainya, receive dan lain sebagainya. Nah, itu status yang sudah close. Kemudian, nah, di sini masih ada invoice yang belum, ada PO yang belum close. Jadi, nah, invoice parsial di mana
dilakukan invoicingnya. Satu PO terdiri dari beberapa invoice. Yang sudah diproses adalah 2 invoice. Kita akan lanjutkan untuk ya saya sudah coba, bukan coba, yaitu status approval dan proses. Kan yang satu ini nomor 1 sama 3, kemudian PO2, invoice 2, 3, 4, kemudian yang ketiga belum adanya, kita akan proses yang ketiga biar selesai ya. Kita akan proseskan sisa invoice PO nomor 2, itu untuk nomor 3, nomor 5 dan 6. Nomor 5 itu nomor 56, 1 3 juta sama 755.000. Nah, invoice-nya berapa kita belum matching invoice. Nah, invoice-nya di sini biar sama, itu maksudnya tipenya biasanya sama ya. Biasanya tipenya sama, anggap aja sama. Tipenya ya bukan nomor. Nah, kemudian tanggal invoice-nya baru tanggal 24 kemarin. Nomor PO-nya PO nomor 2. Kita ambil PO nomor 2. Nah, kopikan. Kita tempel di sini. Nama vendornya kita kopikan. Nah, ini tidak keuntungannya biar secara sistem enak. Yang kita invoice-kan adalah nomor 5 dan 6. Karena di sini wajib diisi, kita nolkan saja. 0. Kemudian kita pilih nomor 5 dan 6. Nomor 5 dan nomor 6, kuantitinya sama dengan 1, nomor 6 juga 1, nominalnya kita samakan PO 3 juta dan 750, 3 juta 75.000. Nah, ini adalah proses matching invoice-nya. Selesai, kita kirim. Kita lihat invoice masih proses ya sini. Sini sudah 3. 3 adalah statusnya open, open. Dengan balance-nya udah 0, sesuai. Ada di sini ada jumlah 3 invoice. Atau dengan nomor invoice yang berbeda ya ini. Nah, setelah status ini open, kita lihat di status PO. PO-nya coba lihat. Nah, statusnya sudah invoice. Kalau sudah di matching kan invoice, maka statusnya akan invoice. Sudah di matching invoice, lalu langsung berubah menjadi invoice. Artinya sudah proses invoicing. Nah, setelah proses invoice, kita itu approval invoice atau proses invoice. Nah, kita proses invoice. Siapa yang proses? Untuk invoice nomor 6, yang proses adalah Alexander. Kemudian nomor invoice-nya ada nomor 6. Kita kopikan. Oh, ini nggak perlu. Pastikan tidak ada. Nah,
kemudian kita udah satu aja, kita kirim, kita approve. Status invoice-nya sudah approve. Sangat mudah sekali. Nah, ini statusnya sudah approve. Nah, status invoice, 3 invoice ini itu dari PO2 terdiri dari 3 ini. PO nomor 2 itu terdiri dari 3 invoice. Nomor invoice pertama adalah 02, invoice kedua 03, invoice ketiga adalah 06. Dengan sudah balance, statusnya semuanya sudah approve. Jika status sudah approve, maka proses selanjutnya adalah pengajuan payment. Nah, pengajuan payment. Kita di sini ada payment, ada pengajuan payment, ada pengajuan payment, ada 3 invoice. Siapa yang mengajukan? Tugimin, itu Gimin. Ya, Tugimin. Diajukan pada hari ini. Bank pembayarannya apa? Kita ke BNI. Itu tergantung yang tercantum di invoice-nya atau tergantung perjanjiannya. Kemudian nomor invoice pertama berapa tadi? Itu invoice pertama adalah nomor 2. Kita kopikan nomor 2. Kita kopikan nomor 2. Kemudian invoice, nilai invoice-nya berapa? Nilai invoice-nya adalah 7.725.000. 7.725.000. Invoice kedua berapa? Kita cek. Prosesnya sangat mudah. Copy, selesai, IRP jalan. Ya, sebenarnya nggak copy, ini bisa ditulis. Hal ini bisa copy. Kemudian nominalnya adalah 2.250.000 rupiah. 2.250.000 rupiah. Kemudian invoice ketiga berapa nomornya dan itu nomor 6, kopikan, paste, dan nominal adalah 3.075.000. 3.775.000 rupiah. Nah, setelah selesai invoice, kita approve. Nah, ini sudah akan terbentuk jurnal. Sudah approve, selesai invoice-nya. Ini tinggal lihat status, kita lihat ke jurnal invoice. Itu nomor ada 2, nomor 2, nah 3, nomor 6 invoice-nya. Nominal totalnya adalah 13.050.000 rupiah. Nah, tapi status kita masih open dan belum approve, open dan berhasil. Proses selanjutnya yaitu approval jurnal invoice ini, jurnal payment ini. Nah, jurnal payment ini harus hati-hati karena setiap satu perusahaan hanya akan jadi boleh terdiri dari beberapa invoice, tapi invoice itu tidak boleh dari beberapa perusahaan atau beberapa vendor. Jadi beberapa invoice dari satu vendor itu kita bisa membuatkan jurnalnya. Nah, ini bisa juga enggak hanya 5, bisa 10, bisa
10, bisa 20, sesuai kebutuhan. Nah, oke, langsung saja kita proses approval journal payment. Nah, setelah kita journal payment, nah, di mana siapa yang mau approve? Sari Manis, manajer keuangannya, gitu. Manajer accountingnya. Kemudian nomornya berapa? Nomor journal payment nomor 4. Kemudian kita approve. Kita lihat jurnalnya sudah approve. Ini Ibu Sari Manis. Nah, setelah approve, kita print, kita cetak, dan kita ajukan ke bank untuk dilakukan payment. Setelah dilakukan payment, baru kita closing, yaitu kita lakukan langkah terakhir, yaitu closing. Nah, ini kita lihat status PO-nya dulu. Nah, PO-nya sudah invoice yang semula adalah yang semula tadi adalah partial invoice, partial invoice. Sekarang sudah invoice. Nah, sekarang kita akan payment kan jurnal ini, close kan jurnal ini. Nah, kita sudah ada jurnalnya, kita kopikan jurnalnya, jurnal 4, kemudian pay date-nya anggap saja sama 27 Januari dan statusnya berhasil. Nah, ini sudah approve, kita tunggu sebentar, masih proses. Jurnal ini sudah kita payment kan, sudah kita paidkan. Nah, sudah kita bayar, sudah paid pada 27 Juni pada schedule-nya itu untuk sebulan. Nggak apa-apa, ini adalah contoh. Sudah dibayar, maka statusnya sudah close. Invoice-nya sudah close, tampilan chip journal payment sudah paid, dan invoice pun PO pun sudah paid, sudah close. Nomor 2, nah sudah close, maka proses sudah selesai. Bagi yang belum menyaksikan video cara membuat PO, kemudian cara receive PO, bisa disaksikan pada video ERP no coding atau membuat ERP sendiri pada segmen 1 dan segmen 2. Pada segmen 3 ini kita membahas proses pembayaran purchase order atau payment. Nah, demikian materi dari Om Momon pada kesempatan kali ini mengenai tentang payment. Jika ada yang kurang paham, silahkan tulis komen. Jangan lupa untuk di like dan subscribe serta di share bagi teman-teman yang membutuhkan ERP no coding, ERP tanpa coding untuk kebutuhan bisnis yang lebih murah, tetap online, 100% no coding. Ya, cukup sekian dari Om Momon. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam the power of zero.